Bahkan ketika emosional ini tidak terkontrol, akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-lah lewat hamba-Mu, supaya kami mengerti akan isi hati dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara terkasih. Puji Tuhan, kembali lagi di YouTube channel ini. Hari ini kita membahas serial terakhir dari 10 serial khotbah atau serial renungan penyakit hati manusia, episodenya yang ke-10. Di serial yang ke-10 kita membahas tentang emosional. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Emosional merupakan kata dasar dari kata emosi. Emosi sendiri bukan semata-mata mengenai perasaan atau pemikiran yang meluap karena amarah, tetapi emosi sendiri merupakan sesuatu yang paling dasar dalam kehidupan kita manusia. Emosi bukan hanya berbicara tentang amarah, tetapi emosi juga berbicara tentang kebahagiaan, tentang kesedihan, canda tawa, dan lain sebagainya. Secara jelasnya, pengertian dari emosi sendiri adalah gejolak perasaan yang timbul karena rangsangan atau hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Jadi kata emosi tidak bisa semerta-merta digolongkan dengan hal yang negatif. Karena kalau kita terlalu happy, terlalu bahagia, itu juga merupakan sebuah emosi.
Bahkan Raja Daud sendiri dengan penuh kebahagiaan dia memuji memuliakan nama Tuhan, itu disebut dengan emosi kebahagiaan yang terluap dari isi hatinya. Tetapi emosi ini menjadi hal yang salah ketika dibarengi dengan amarah. Dan itulah yang disebut dengan emosional. Dan jelas emosional sendiri sangat berkaitan dengan yang namanya amarah. Apakah kita tidak bisa marah? Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Yesus pernah marah ketika bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun. Seperti ayat pokok kita hari ini mengajarkan kita, sekalipun kita bisa marah, sekalipun kita marah, tetapi itu tidak boleh sampai menjadi dosa. Maksudnya, amarah kita bisa menjadi dosa ketika kita berlarut dalam amarah atau emosional, kita menyimpan perasaan amarah itu sampai berwaktu-waktu yang tidak bisa ditentukan. Tetapi sekali lagi dalam lingkungan gereja pun banyak anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam emosional. Tidak bisa mengendalikan perasaan, tidak bisa mengendalikan amarah, sampai-sampai hal ini bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang melihatnya. Dalam kehidupan keluarga pun, banyak orang-orang tua yang penuh dengan emosional mendidik anak-anaknya. Sehingga mengakibatkan anak-anaknya ini sampai pada perasaan kepahitan, kebencian kepada orang tua. Bahkan tidak jarang pun anak-anak bisa saja mengikuti sifat dan perilaku emosional yang dilihat dari orang tuanya sendiri. Kita sendiri pun kalau membiasakan diri dalam emosi yang tidak terkontrol, hal ini akan sangat merugikan diri kita sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Dalam usaha kita pun bisa saja kacau karena kita terlalu banyak marah-marah, terlalu emosian. Dalam pergaulan pun kita bisa saja dihindari orang karena kita terlalu cepat marah, terlalu cepat tersinggung. Bahkan ketika emosional ini tidak terkontrol, akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Mungkin ada curhatan-curhatan yang berkata bahwa, saya ini sulit mengontrol emosi saya sangat sulit kalau saya tidak marah. Tapi kita harus mengingat, bahwa kalau kita mau berjuang melepaskan diri dari rasa emosional, kita harus optimis, dan mempush diri kita sendiri supaya kita memang bisa keluar dari sikap emosional. Bahkan sikap emosional ini bisa saja mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Karena dipenuhi dengan amarah, kita bisa saja melakukan hal yang konyol, hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Banyak kasus perkelahian, kasus pembunuhan yang terjadi karena akibat dari emosi yang tidak terkontrol, emosi yang meluap-luap sehingga tidak bisa lagi dikendalikan. Anak-anak muda suka tawuran, suka berkelahi karena hanya masalah sepele, tersinggung, menjadi marah, dan langsung bertindak hal-hal yang konyol, yang merugikan orang lain, bahkan diri sendiri. Untuk itu ingat selalu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh hidup di dalam yang namanya emosional. Emosi, kita marah itu tidak salah, tetapi ingat firman Tuhan berkata, marah jangan sampai berbuat dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Biarlah kami anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa punya kesabaran. Kami tidak hidup di dalam emosional ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, yang senantiasa boleh hidup di dalam kebenaran. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa buat setiap pemirsa, bahkan teman-teman yang selalu mendengarkan channel ini, firman Tuhan lewat channel ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang menolong keberadaan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur sudah dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai sudah 10 serial penyakit hati kita hari ini. Nantikan terus video-video renungan firman Tuhan yang lainnya, supaya kita semua boleh diberkati, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.